Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ke kawan-kawan bagaimana langkah-langkah kita dalam menangani kerusakan sinyal. Seperti konsep-konsep sebelumnya, dalam menangani sesuatu yang rusak, kita harus tahu dulu kondisi sehatnya, cara kerjanya, syarat-syarat kerjanya, jalurnya seperti apa. Kemudian yang mana masuk dalam blok kerusakan tersebut. Gitu. Jadi ketahui dulu di awalnya. Jadi jangan sampai salah ngambil keputusan. Contoh nih, dia nggak ada sinyal nih, nggak ada sinyal memang. Kita nggak main cek, langsung main hajar. Oh kalau sinyal itu PA kan gitu ya. Padahal untuk saat ini saja ada banyak kasus yang handphone nggak ada sinyal. Itu bukan karena IC, bukan karena hardware, bukan karena softwarenya juga, tetapi apa? Karena emailnya tidak terdaftar di Kemenprint, nggak dapat sinyal. Coba deh, kalau kita software malah nyangkut mati misalnya, artinya itu apa? Salah penanganan. Nah makanya ini ingin saya sampaikan ke kawan-kawan sekalian, standar operasional prosedurnya dulu, apa yang harus kita cek. Kemudian kerusakan-kerusakan apa yang bisa kita masukkan ke sana. Ya. Oke, ini saya bukakan catatan ke kawan-kawan sekalian. Saya buka dulu mana materi 2. SOP penanganan sinyal. Nah, di sini ada periode 50 nih. Nah, kawan-kawan bisa lihat dulu di sini. Saya besarkan. Nih, apa saja yang bisa kita tangani dengan cara seperti ini? Yang pertama, sinyalnya bulat, nggak ada sama sekali ya, silang. Nah, kemudian sinyalnya lemah. Lemah itu apa? Lemah syahwat. Orang ngaceng. lemah syahwat. Nggak ngaceng ini. Di luar ruangan, di jalan gitu, bagus sinyalnya. Tapi masuk ruangan langsung drop. Gitu, ini sinyal lemah di area tertentu atau di wilayah tertentu. Misalnya kalau di Semarang nih, di countryside, pinggir-pinggir kota Semarang yang agak-agak sepi misalnya, merenjen ke sananya, ya, merenjen ngetan gitu ya, udah agak ke daerah-daerah hutan gitu kan, bisa jadi seperti itu, banyak hilangnya. Batur Sari, mana kemarin Giri, ya, ke sana lagi itu sinyal udah lemah ya. Nah, udah lemah begitu, mungkin handphone orang lain masih ada sinyalnya, sedangkan handphone kita sudah kosong, udah hilang udah. Orang masih 2 balok, kita udah hilang. Berarti itu masuk kategori lemah. Kemudian sinyal hanya kartu tertentu, hanya bisa Telkomsel, hanya bisa Smartfren gitu ya. Kebanyakan ya. Ada, berarti ada yang aneh nih, ada yang masalah. Sinyal 2G ada, tapi 3G atau 4G-nya nggak ada. Atau sebaliknya. Jadi nggak komplit. Nggak leluasa kita milih 2G, 3G, 4G, 5G bahkan mungkin sekarang. Nah, ada sinyal tapi nggak bisa nelpon. Atau nggak bisa data. Nggak bisa internetan. Apapun kasus sinyalnya, ya kawan-kawan harus bertahap dulu dalam pengecekan. Nih, jadi kita harus tahu dulu bagaimana handphone itu mendapatkan sinyal. Ini handphone normal loh ya. Yang pertama, begitu ponsel itu kita nyalakan, maka ponsel itu akan mengirim berita ini, lebih tepatnya ya. Kemana? Ke operator melalui BTS. Tahu BTS ya? Menara sinyal itu loh. Apa? Boyband itu kan? Boyband? Oh, boyband ya namanya. Ya, melalui BTS ya, dan BTS akan meneruskan ke MSC, Mobile Switching Center. Kemudian, nah, di MSC ini baru akan diperiksa nomor kita masih aktif atau tidak. Kalau udah aktif nomornya, nggak dapat sinyal. Yang kedua, emailnya terdaftar atau tidak. Ada emailnya atau tidak kan? Ada emailnya, kemudian kalau ada terdaftar atau tidak.
Kalau nggak terdaftar, yang juga nggak dikasih sinyal. Ini harus tahu dulu ini konsep ini. Jadi ya itu yang seperti saya katakan tadi. Kalau ini udah kita cek nomornya aktif, emailnya ada, lalu sudah terdaftar, maka ya udah tinggal kita seharusnya dapat sinyal kan begitu. Iya, harusnya normalnya. Nah, untuk yang pertama ini masih aktif atau tidak ya kita bisa cek di operator. Bintang pagar 8 kali ya kalau Telkomsel misalnya. Atau 123 XL, Iya. 53 kali Indosat atau yang lain lagi lah pokoknya. 999. Ya. Intinya cek masa berlakunya masih ada atau tidak. Masalah pulsanya nggak ada, nggak urus. Masuk masa tenggang nggak dia? Ini harus kita cek. Ini. Kemudian nah, untuk email terdaftar standarnya kita bisa cek email di Kemenprint. Di sini standarnya. Nah, udah beberapa bulan ini cek email nggak bisa. Nggak bisa diakses. Saya nggak tahu. Nggak urus lah aturannya seperti apa. Artinya ada apa di sebalik ini? Ya. Apakah pemerintah mengambil langkah untuk nanti lebih tertib lagi atau apapun? Jadi nggak bisa kita cek. Kalau waktu itu masih aktif, enak. Ada kasus sinyal kita cek aja di sini. Oh, tidak terdaftar, berarti solusinya apa? Didaftarkan. Kan seperti itu. Nah, untuk mengatasi masalah ini, ya kita lakukan sebuah ini aja, tidak di sini ya. Nah, jadi kalau ini tidak bisa, desktop capture, kita cek di sini. Jadi kawan-kawan download satu aplikasi sederhana, ya. Aplikasi sederhana seperti ini. Nah, saya dikasih Bangkodil ini. Dikasih Bangkodil, saya download dulu ini. Cek email, dia berupa aplikasi. Mana? Sudah download belum? Oh, ini. Oke. Mana dia? Download. Kompres. Sini yang paling atas ya. Kita ekstrak dulu. Mana? Ekstrak file. Oke. Ini dia. Nah. Tinggal kita masukkan emailnya di sini. Berapa emailnya? Cara cek email bagaimana? Bintang pagar 06 pagar. Pakai HP saya aja. Yes. Keypad. Bintang pagar 06 pagar. Saya masukkan email saya di sini. 3560128116037. Ini emailnya. Ini ya. Kemudian cek email. Nah, ini dari tadi malam nih. Kayaknya ada gangguan atau bagaimana, saya tidak tahu ya. Berarti dari servernya. Dari servernya bisa jadi. Karena tadi malam ada yang minta ke saya, masih belum bisa. Misalnya cek email. Oh, berarti memang iya. Ya, seharusnya di sini ada. Nah, intinya begitu. Kita harus memastikan email kita itu terdaftar ataupun tidak. Berarti gagal nih. Ada alternatif lain? Agak susah. Ataupun ada yang kadang ngeceknya di bea cukai. Ya. Cek email bea cukai. Seperti ini. Nah, lama nih. Tapi intinya kalau di sini nanti jawabannya selalu tidak
terdaftar walaupun email tersebut sudah terdaftar. Sering seperti itu. Nah, ini juga lagi gangguan mungkin. Ya. Websitenya ya juga. Oke, abaikan ini ya. Kita nunggu ini enggak selesai nanti. Nah, setelah kita cek dan terdaftar, anggap kata terdaftar di Kemenprint, nah, barulah kita lanjut. Kita lanjut seperti ini. Anggap kata email terdaftar. Tahap yang harus dilakukan ketika mengerjakan kasus sinyal. Nah, sama dengan yang tadi kita lakukan. Pertama, pastikan dulu kartu SIM-nya terbaca dan aktif. Banyak kasus di lapangan, ya, banyak kasus di lapangan kalau ya, yang terjadi, ya, kalau yang terjadi sebenarnya dia nggak ada sinyal. Kenapa? Kartu SIM-nya nggak terbaca. Ini beberapa kali nih kena prank. Iya kan, padahal simple. Walaupun penanganannya juga kadang berat karena untuk kasus sinyal pun harus masuk atau kita cek ke ini kartu SIM-nya. Nah, jika memang kartu SIM tidak terbaca, maka kita lakukan SOP SIM. Ya, cek konektor SIM pakai dioda mode. Kebayang? Ini saya praktekkan langsung ya. Saya praktekkan langsung ke kawan-kawan sekalian. Jadi kita lihat cara penanganannya langsung. Nah, contoh seperti ini. Bagaimana kita ngecek kartu SIM-nya terbaca atau tidak? Gunakan dioda mode seperti ini. Ada lambang dioda ya. Dioda mode. Kalibrasi dulu, satukan kabelnya untuk mengetahui ini siap pakai apa enggak. 000. Siap pakai ya? Oke, di sini. Kemudian kabel merah di ground. Cek konektor SIM-nya. Yang namanya konektor SIM itu satu pasti dia ground. Ya. Ini apa nilai? Nilai. Ya. Ini kemana nih? Biar groundnya biar enak. Nah. Atau di lubang sini ya. Kalibrasi dulu. Oke. Ini nilai. Oke. Ini nilai. Ini nih nilai juga. Satu deret pasti nilai. Wajib dihafal ini. Ini sepele banget, simple banget. Ada semut ya. 3 ini nilai. Kemudian pasti di seberangnya ini nilai. Nah, di bawah nilai ini pasti OL. Pasti OL. Dan di bawah OL pasti ground. Ini pengukuran dioda mode untuk konektor SIM. 1 kaki ground, 1 kaki NC atau putus, dan 4 kaki jalur. Yang ada nilainya tadi ada 4. Ini pengukuran pasif. Lalu untuk pengukuran aktifnya, kita cek konektor SIM itu pakai full mode, pakai aktif. Ya, nyalakan handphonenya berarti ya, dan kartu SIM-nya harus terpasang. Jadi nggak bisa tanpa dipasang kartu SIM. Contoh misalnya ini, nah, kita kasih kartu SIM. Oke, nah ini kita kasih kartu SIM. Ya pandai-pandai kita lah masangnya. Misalnya begini. Jadi dia harus ada kartu SIM-nya. Dipasang begini, handphone dinyalakan, baru kita cek jalur SIM-nya. Kemana? Ya saya tidak tahu. Ayo kita cari tahu. Ya, lihat di skema. Gitu loh. Simpel kan, enak ya? Nah, cari jalur SIM Samsung J2. Contoh seperti ini, jalur SIM. Mana? Ini ya. Nah. Simple banget kok. Nggak susah-susah.
Nih. Dan ini harus dalam kondisi terpasang untuk cek tegangannya. Ini saya putar aja biar. Nah. Nih. Terutama apa? Terutama kaki tegangan. Kaki tegangan. Yang mana kaki tegangannya? Yang pojok kanan nih, bawah. Ya, pojok kanan bawah nih. Apa namanya? VDD? VSIM 2. Berapa volt? 1,8 volt harus ada di sini. Dalam kondisi kartu SIM terpasang. Kalau nggak ada kartu SIM-nya, nggak ada nih tegangan. Ya, dia baru hadir kalau ada kartu SIM. Lalu terus gimana Mbak ngukurnya? Kan kakinya ketutup nih. Kakinya ketutup kartu SIM. Gimana ngukurnya? Cari tes poin. Kita cari tes poinnya di mana? Seret nih satu. Tes poinnya di sini. Di bagian atas ya, di pojok ya. Pojok di atas titik 2. Ada? Pojok di atas titik 2 di sini nih. Ya. Di sini harus ada 1,8 volt. Posisi handphone dinyalakan. Oke, tadi udah kita cek pasif. Sekarang kita cek aktif. Kita cek aktif, nyalakan di handphone. Nggak nyampai ininya. Kabelnya. Nggak apa, kita lihat. Bisa nggak? Ini gini ya. Ini saya nyalakan. Kita lihat nah di power supply. Power supply kita cek dia nyala atau tidak, kan kelihatan nantinya. Wah, ini apa? Alat ukurnya ini di antara kabel-kabel. Ini 4 volt, kita nyalakan. Kita nyalakan. Ada enggak yang sudah beberapa bagian ini? Ini aja nih. Ini ya, nanti kita ukur nih. Nah, ini kita nyalakan. Mana sih on off-nya? Oh, ini. Ya, saya tekan on off. Kawan-kawan lihat arus di power supply. Ini hidup apa mati? Coba perhatikan dulu, jangan langsung dijawab. Ini handphone hidup. Handphone hidup, ya udah tinggal kita ukur. Saya ukur tadi di tes poinnya, gunakan skala volt. Ya, skala volt. Tinggal kita ukur. Kondisi hidup, ada kartu SIM. Kaki yang atas apa yang bawah? Yang bawah. Set di sini. Harusnya ada 1,8 volt. Ada atau tidak? Ada tegangan 1,8 volt. Ada. Oke, sip. Seharusnya terbaca. Jadi secara aktif dia harus ada tegangan. Jadi yang ada tegangannya cuma di satu ini. Sebenarnya ada beberapa juga seperti clock, ya kadang muncul, kadang tidak. Tapi yang penting tegangan kerjanya aja dulu harus wajib ada. Seperti itu. Jadi ini yang harus kita lakukan. Cek di sini, ternyata di sini ada tegangannya tadi 1,8 volt. Udah selesai. Artinya apa? Jalur-jalurnya sudah sesuai dengan ketentuan. Seharusnya dia baca kartu. Ternyata aturan mainnya sudah ditepati, tapi kartu tidak terbaca. Siapa yang salah? Dari gambar ini? Siapa yang salah? Siapa yang masalah? Konektor SIM. Konektor SIM. Tadi komplit, ada diodanya, ada kartunya bagus, normal.
IC-nya, IC yang mana? Tegangannya ada loh. Udah nyampe sih. Berarti dari gambar ini siapa yang masalah? Konektornya oke, kita cek semua tadi. Secara pasif, secara aktif ada. Emailnya Berarti IC ini normal. Ya kan ya? Kemudian emailnya ada, terdaftar juga di Kementerian, tapi kartu tidak terbaca. Ingat, kartu SIM tidak terbaca tidak pengaruh email. Ya. Tidak pengaruh email. Intinya dia kalau syaratnya ada, ya, jalur oke, tegangan oke, tetapi kartu SIM tidak terbaca atau sebuah fungsi tetap tidak ada, yang masalah dari gambar ini. CPU. CPU-nya masalah. Karena apa? Sebagian besar jalurnya masuk ke sini. Bisa jadi walaupun dia nyambung, ya, jalurnya nyambung, tetapi karena CPU-nya miring, otaknya sedeng, orangnya gendeng, ya, walaupun sudah dipasang kartunya, tetap aja dia nggak mau baca. Orang harus katanya. Ya kan, karena pada gila dia kan. CPU-nya sudah masalah. Masalah CPU. Jadi kita dalam cara menyimpulkan. Kalau tegangannya tidak ada, siapa yang salah? Ya, IC? nya. IC? Power. IC power. Iya, banyak kutu-kutunya. Ya kan, banyak kutu-kutunya ini. Bisa nebak kan? Dan sumber tegangan untuk IC lain rata-rata adalah IC power. Mudah nggak nih? kalau SIM Udah ya? ada IC SIM sendiri nggak ada ya, langsung dari IC power ya. Betul. Kalau zaman dulu Ada ada. sendiri ya. Ada. Dan IC SIM pun kalau zaman dulu itu bukan IC SIM utama, dia cuman anti statis, cuman pengaman saja. Nah, jadi beginilah kawan-kawan, sebelum kita jauh-jauh melangkah mengerjakan IC yang berkaitan dengan sinyal, beresin dulu nih yang sepele-sepele seperti ini. Jangan main hajar saja, wah. Nggak ada sinyal, PA gitu. Padahal apa? Kartu SIM-nya nggak terbaca. Ada, itu pernah terjadi. Iya, saya, ya, di NQCell ada teknisi saya kayak gitu. Teknisi yang bukan murid saya. Kalau teknisi muridnya saya pasti tahu SOP-nya. Gitu. Pasti ikut aturan. Waktu itu ada yang ngelamar kerja, saya terima kerja. Katanya pengalamannya 10 tahun servis. 10 tahun loh ya, nggak main-main. Kasus nggak ada sinyal dari konsumen. Kebetulan saya yang langsung handle, langsung terima dari konsumen, kasihkan ke yang bersangkutan. Dia bilang, ya biaya udah ditetapkan. Dia bilang apa? Setelah 3 hari saya tunggu, dia bilang ini ICPA udah saya ganti, kutu-kutu yang konsumen sudah saya buang. Jadi fokusnya di IC ya. Iya. Walaupun sebenarnya bohong, begitu saya cek itu nggak dikerjakan. Artinya apa? Nggak ada kutu yang dibuang. Ternyata kan akhirnya di cancel. Iya. Ternyata SIM-nya nggak baca. Asus Zenfone Laser kan dia pakai kartu SIM-nya di tengah, pakai fleksibel Oh iya. Di bawah baterai. di atas baterai. Di atas baterai. Oh. Di atas baterai dia fleksibel dari bawah ke atas. Dia jadi satu dengan konektor cas. Laser 2 itu kan ya. Seperti itu. Ternyata cuma ganti itu doang udah beres, sinyal serang langsung ngacrot. Ya, langsung ngaceng. Auto ceras. Ya, atau cerot dia. Kan aneh. Makanya apa? Tidak lakukan step-stepnya itu loh. Langsung melompat. Kartu SIM nggak baca. Setengah mati kamu garap semua isi kartu SIM-nya nggak baca lah piye. Mau dapat sinyal kan nggak bisa. Dikerjakan step by step dulu. Gitu ya kawan-kawan. Baik, kita kembali ke SOP SIM-nya. Jadi pertama sudah kita pastikan dulu ya aktif pasifnya. Ya. Jika tidak ada tegangan berarti sumber tegangan bermasalah. Kita tambah lagi nih, nggak apa-apa nih. Ya, jika tegangan ada, tegangan kerja ya, tegangan kerja ada, jalur juga normal, tapi SIM tetap tidak terbaca, berarti
yang masalah adalah siapa? CPU. CPU. Cek CPU. Nah, bagaimana cara ngecek CPU? Handphonenya normal kok. Cuman khusus SIM saja dia nggak bisa baca. Ya bisa jadi karena memang dalam CPU, dalam sebuah IC kan terdiri banyak blok. Blok SIM-nya masalah. Tapi mau nggak mau kita harus panaskan. Namanya SOP pengerjaan IC. Satu, panasin dulu. Dengan sebelumnya cek tegangan. Kita nggak perlu cek tegangannya karena itu handphone nyala. Langsung panaskan nih IC-nya. Nah, berani nggak? Dilem lagi. Gitu kan. Dilem ya, sampaikan ke konsumen. Pak, ini kalau kita kerjakan risiko mati total, mau nggak? Daripada kita paksakan untuk baca SIM, Pak, mendingan pakai WiFi aja, Pak. Nggak usah pakai SIM, ya kan? Pakai hotspot aja, kasih saran, kasih solusi dia biar dia nggak bingung. Nah ini poin buat kita menyenangkan hati konsumen. Itu totalitas namanya kerja. Pak nggak bisa dah balikin gitu aja, nggak ada solusi orang. Orang bawa ke toko tempat lain lagi. Kebetulan mungkin bekas kita kerja ada ini, ada penyakit namanya, ada beres misalnya. Nah, seharusnya kita kasihkan solusi, Pak ini udah saya cek, ya, jalurnya, tegangannya, oke semuanya Pak. Tapi tetap tidak baca, ini dari CPU. Lah, CPU-nya dilem Pak. Ini kalau mengerjakan IC yang dilem, ini resiko matinya besar Pak. Resiko hidupnya 25%, gagalnya 75%. Daripada nanti tidak bisa sama sekali dipakai, kalaupun mau dipakai ya biayanya tinggi, karena harus garap atau ganti CPU misalnya. Biayanya tinggi atau bahkan ganti mesin. Nah, waktu kita nyongkel bisa jadi putus. Banyak putus, bukan bisa jadi lagi ya. Keangkat jalurnya mati dia. Akhirnya harus ganti mesin misalnya. Jadi daripada biaya pengerjaan tinggi, saran saya ini dipakai buat wifi-nan aja, Pak. Wifi only. Nggak usah pakai kartu SIM. Oh iya dah buat anak-anak di rumah. Nah, gitu kan. Terus solusi kan dia. Dia udah nggak akan penasaran bawa ke tempat lain tuh nggak bakal penasaran. Iya. Karena kita udah ngasih solusi. Ngasih solusi. Nanti ada handphone lain masalah, dia seneng servis dengan kita. Jadi seperti itu. Baik kawan-kawan. Jadi solusi SIM tidak terbaca seperti ini. Kemudian pastikan email, ya. Ini saya simpan di WA saja. Saya copy. Yuk, grupnya dipantau-pantau ya sambil pegang handphone supaya nanti ini bisa terjawab. Nah, oke, nanti kawan-kawan di bintang, jangan lupa. Semua SOP di bintang. Kemarin juga ada saya share ya. Ada yang minta itu SOP komplit ya. Ya tak share begitu. Baik. Mengirim ke diri sendiri. Ya, saya biasa begitu. Ngirim ke diri sendiri itu. Ya, biar nggak bingung. Kan ada yang tak dibaca loh. Jadi jangan hanyut kamu. Harus kontrol. Baik. Yang kedua, setelah anggap kata SIM terbaca atau memang tidak ada masalah di SIM-nya, kartu SIM terbaca. Nah, yang nomor 2 sama dengan cara handphone dapat sinyal tadi. Pastikan email ada dan terdaftar di Kemenprint. Sementara sampai hari ini tidak ada solusinya ya. Karena tadi situsnya terblokir, sudah tidak bisa dibuka, gangguan server. Kemudian ada alternatifnya juga nggak bisa dibuka juga sekarang. Apakah memang juga diblokir oleh Kemenprint? Saya tidak tahu bagaimana prosedurnya itu. Kalau dicek bintang pagar 06 pagar keluar emailnya, itu sudah pasti terdaftar apa harus dicek? Harus dicek ke Kemenprint. Ya. Jadi, tidak mewakili. Jadi bintang pagar ini hanya memastikan emailnya ada normal atau tidak. Tetapi untuk terdaftar tidaknya, emailnya harus cek di Kemenprint. Oke? Kebanyakan HP internasional. Ya, Inter rata-rata, maksudnya Inter itu handphone BM sebenarnya. Bahasanya aja sekarang yang gaya. Kalau dulu handphone, nggak ada handphone Inter itu.
BM, seludupan. Baik itu nyeludupnya perorangan, bawa oleh-oleh dari Singapura, oleh-oleh dari Jepang, gitu ya. Ya, gitu. Jadi bahasanya sekarang inter. Ya. Oke, baik. Jadi email harus ada. Kemudian yang ketiga, pita basis pun harus ada. Cara ngecek pita basis bagaimana? Ya, masuk ke tentang ponsel. Nih, oke tadi. Nah, kita masuk ke tentang ponsel. Informasi perangkat lunak ya. Nah ini, nih versi pita dasar yang ini. Ini harus ada. Biasanya dia 11-12 dengan email. Email ada, dia ada. Email hilang, ini pun hilang. Tapi ada juga yang sendiri-sendiri, nggak kompak dia kan. Nah seperti itu. Harus cek sebelum kita melanjutkan penanganan kasusnya. Anggap kata email ada, terdaftar, pita basis juga ada, ya. Sip berarti. Nah, jika poin 2 dan 3 tidak ada, email nggak ada, pita basis nggak ada, lakukan flashing atau software ulang. Jangan lupa konfirmasi dengan konsumen bahwa resiko flashing 1, data hilang. Ponsel seperti baru. Saya waktu itu cuma sampaikan, Mbak, ini datanya hilang. Oh ya Mas, enggak apa-apa. Oke kan ya. Saya flash, selesai kan, muncul sinyalnya. Ngaceng langsung cerot. Ya. Dia tanya, "Loh Mas, ini kok kontak-kontak saya hilang semua, foto-foto hilang?" "Loh Mbak, tadi kan saya sudah bilang, Mbak bilang iya." Ternyata apa? Yang ditangkap oleh dia, data kuotanya hilang. Tidak nyambung, sebutkan ini ponsel seperti baru. Mas cerai ngono, datanya hilang semua. Lah piye Mbak? Ya, gimana lagi Mas, katanya lemes dia kan. Sinyalnya ada tapi datanya bersih semua. Padahal sudah saya sampaikan. Dia yang dimaksud, yang ditangkap dia bahwa kuota datanya tuh hilang. Nggak apa-apa katanya. Oke, ada risiko parahnya mati total. Sampaikan. Ini. Jangan takut untuk menyampaikan ini. Pak, ini memang mau harus di flash ini. Emailnya nggak ada, data basebandnya nggak ada juga, pita basisnya nggak ada. Ya, proses flash ada risiko Pak. Ini tadi. Nah, yang kedua Pak, mati total risikonya. Kalau Bapak mau kita kerjakan. Loh kok bisa mati? Iya, kalau IC-nya lemah, wis itu bahasa konsumen paling gampang. Kalau IC-nya lemah, ini mati. Tapi kalau IC-nya sehat, kuat, ya mau 10-20 kali flash pun tidak ada masalah, Pak. Begitu ya. Nah, biarkan dia mikir. Jangan kita yang mikir. Ya, supaya kita nggak mikir, sampaikan di depan. Kalau kita sampaikan di belakang, ternyata mati. Padahal kita nggak bilang. Nah, udah mikirlah kamu situ, mau kamu ganti kayak, mau kamu pek bojo kayak, kok bisa gitu kan ya? Ya udah Mbak, saya merasa bersalah. Kebetulan saya jomblo ini kan gitu. Ini Mbak, saya jadikan bos di toko saya ini aja gimana? Untuk nebus kesalahan saya, matikan handphone Mbak gitu kan? Yes Mas, tapi saya lanang. Dapat banci kamu. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, kalau langkah ini sudah kita lakukan, di flash juga masih sama. Ya, di flash juga masih sama hasilnya. Ya, ataupun dengan catatan ini sudah fix ya. Sudah fix, email ada, pita basis ada, tapi sinyal tetap tidak ada. Nah, maka selanjutnya lakukan langkah nomor 4. Ini wajib lakukan searching manual. Searching manual ini bukan untuk mencari sinyal secara manual. Yang kita harapkan hasilnya bukan begitu. Namanya juga udah sinyal bulat, di searching manual ya sak bongkomu ya.
sak kapok mulu loh, nggak bakalan keluar sinyalnya. Bukan itu tujuannya, tetapi untuk menghitung, ya, kita menghitung berapa detik dia untuk mendapatkan sinyal komplit atau bahkan tidak komplit, atau bahkan tidak ada sama sekali. Dari sini kita bisa menduga, bisa mengambil langkah. Ini kita lakukan untuk mengganti sebuah alat ukur. Waktu itu pernah saya sampaikan sepintas yang namanya spektrum analyzer. Harganya murah, cuma 60 jutaan lah begitu kira-kira. Ya. Jadi kalau 100 juta duitmu masih kembali. Tapi kalau duitmu cuma 500.000, mahal pakai banget itu. Ya. Ya. Jadi spektrum analyzer. Mana dia spektrum analyzer? Kita cek di sini ya. Harga spektrum analyzer. Nah, ini yang murah-murah. Ingat, alat ukur tergantung seberapa jauh, seberapa yang dia bisa ukur. Belanja ini kita buka aja. Nah, yang kompleks yang kayak gini nih. Nih. Berapa nih harganya nih? 123 164 juta. Iya, ini berapa nih? 123 32 juta. Ini berapa nih? Nah, 25 juta. Masa nih? 123 123. Oh iya, 254 juta. Itu spektrum analyzer yang standar. Nah, murah-murahnya 34 juta ini. Wow, murah banget. Murah banget. Nah, di mana sekarang orangnya? Lagi meringkuk, ya. Murah banget, ya. Kira-kira dapat fasilitas enggak dia di dalam sana? Oke. Jadi seperti itu ya. Makanya daripada kita beli alat tersebut, ya, yang kepakainya hanya tertentu saja, sesekali saja, ya sudah, pakai cara ini loh, cara Mbak Tommy. Lakukan searching manual. Standarnya searching manual itu, handphone sehat normal itu antara 15 sampai 40 detik dapat sinyal komplit semua operator di area sinyal yang kuat. Gimana misalnya kita di countryside seperti saya bilang tadi, di pinggir kota misalnya, ya sesuaikan dengan tempat itu. Ya, jarak antar dengan BTS itu juga pengaruh untuk waktu searching manualnya ini. Jadi jangan heran, balik ke Palembang sana. Loh, di sini kok kata Mbak Tommy 15 sampai 40. Ini kok sampai 1 menit setengah ini baru dapat. Dan ternyata di semua handphone lain pun begitu. Berarti standarnya segitu. Jadi di tempat kawan-kawan nanti masing-masing harus lakukan kalibrasi dulu. Berapa nih angka ini? Angka normalnya. Di stem dulu gitu kan ya. Nah, harus ambil patokan. Sudah dapat patokannya nih. Jelas handphone tidak ada sinyal. Kalau kita search manual juga nggak dapat sinyal. Nah, waktu nggak dapat sinyal itu berapa lama prosesnya? Ini loh jawabannya. Kalau searching manual yang kita lakukan, SM ya. Di SM ini searching manual. Kalau searching manual yang kita lakukan lebih kecil dari searching manual standar, berapa tadi? 5, lebih kecil dari searching manual standar ya. 15 sampai 40 detik, maka yang bermasalah adalah IC antena switch. 2 detik tidak ada sinyal. Antena switch. Dari antenanya kita cek. Nanti saya sampaikan alur sinyal. Sehingga kita tahu berapa detik itu di area mana. Nih. Jika searching manual di masa atau di waktu di antara 15 sampai 40 detik nggak dapat sinyal, berarti IC RF masalah. Begitu pula ini dan seterusnya. Tinggal dibaca ya. Kelamaan saya jelas membacanya. Kemudian catatannya, jika kita tentukan, oh ini IC RF masalah nih. Ya. Langsung ganti IC RF.
Enggak, lakukan penanganan IC. Cek tegangan kerjanya dulu, RF-nya normal atau tidak. Banyak kasus di lapangan, enggak ada sinyal, searching manual mental, mentok langsung, atau bahkan nolak. Radionya off istilahnya. Oh, radio off. Ya, radio off, enggak bisa bekerja radio. Radio enggak bekerja, itu artinya RF-nya mati. RF mati, enggak bisa hidup. Bisa jadi bukan karena dia mati, bisa jadi karena tegangan kerja untuk dia tidak. Itu sering sekali. Oh, berarti anu ya. Siapa? Jebakan. Jebakan. Ya. Teliti enggak kita? Ternyata kita cek RF itu punya tegangan kerja 1,0 sama 1,8. Itu sering nggak ada. Ya. Kalau dia enggak ada, tegangan itu datangnya dari IC power. Hajar IC power, gitu loh. Berarti sumbernya si power. Sumbernya IC power. Cuma yang kena kambing hitamnya. Iya, kambing hitamnya RF, gitu. Berarti kasus jebakan ya. Itu. Nah, makanya disinilah pentingnya kita dapat penjelasan seperti ini. Oke? Baik nih. Nah, cek tegangan kerjanya. Panaskan dulu. Oh ya, ternyata IC powernya. Ya, panaskan IC power. Fungsi memanaskan IC ini untuk apa? Untuk memperbaiki kaki IC. Mungkin korosi, mungkin retak. Timahnya biar Iya. Biar kembali lagi timahnya, kaki-kakinya bulat lagi. Ribol namanya kan. Di rehot nanti dia kembali membola. membola lagi. Ya. Gagal di rehot, ribol. Gagal di ribol, replace, ganti. Itu aja sih penanganannya. Jadi seperti itu. Maka kawan-kawan sekalian, jangan sampai setiap mendapat kerusakan kerusakan sinyal langsung main hajar IC. Nggak bisa. Nah, ini prosedurnya. Nah, sebelum melakukan prosedur ini, saya juga akan sampaikan ke kawan-kawan sekalian, ya. Contohnya seperti ini, saya kasih di sini ya, biar muncul. SOP penanganan sinyal. Salah. Ini benar. Ini di sini biar muncul di WA sini. Nah. Ini kan sama nih. Nah, di bawahnya ini ada alur sinyal. Susah bloknya. Nah, nih. Copy. Nah, copy selection. Saya masukkan ke catatan di sini. Ini harus kita pahami yang namanya alur sinyal. Jadi pergerakan sinyal dalam handphone kita sampai kita dapat sinyal itu begini caranya dia. Sinyal atau gelombang elektromagnetik di udara ditangkap oleh antena switch. Oleh antena. Ya, baru diteruskan ke antena switch. Dari antena switch baru diteruskan ke RF. Di RF inilah sinyal itu diolah. Hasilnya ada yang diberikan ke IC audio untuk diubah menjadi gelombang suara kalau lagi nelpon. Dari IC audio pun nanti juga ngirim juga berupa apa? Sinyal suara yang sudah diubah. Misalnya kita ngobrol, halo gitu kan ya. Ditangkap mic, dikasihkan ke audio, audio ngasihkan ke RF. Begitu seterusnya. Ditambah input dari mic nih kan tadi, begitu pula sebaliknya. Nah, RF juga mendapatkan clock dari osilator. RF mendapatkan perintah dari CPU. S-data, S-clock, S-ENA. S-data ya, sinyal data, sinyal clock, sinyal enable, dan reset. Ini perintah kerja dari CPU untuk sinyal. Ketika sinyal sudah jadi, RF akan mengirimnya ke IC PA, dan PA akan meneruskan lagi ke IC antena switch, lalu dikirim ke antena untuk diterbangkan. Udah, begini prosesnya, proses kerja sinyal. Seperti ini. Ya, ini berupa tulisan. Saya ada mengubahnya menjadi
gambar. Mana? Alur sinyal. Kasih audio sama PDR. Tuh, kita lihat. Dari antena tadi masuk ke antena switch. Jalurnya tak kasih warna hijau ini, kan memang dari sana warna hijau. Masuk ke duplexer. Duplexer ini cuma pembagi saja, simpang 3. Jadi kalau kran itu jalur untuk bagi jalur gitu loh. Itu duplexer. Ya. Kemudian masuk ke RF, diolah sinyal di sini. Ada yang masuk ke IOC audio, kedengaran di kuping kita kalau nelpon, atau kita ngomong, masuk ke mic ngasih ke audio langsung lempar lagi ke sini. Oh, di sini ada yang kurang ini, ada osilator 26 MHz dikurang gambarnya. Ada perintah dari reset, Sena, SData, S-Clock dari CPU. Kalau udah jadi, barulah dikirim. Kalau udah jadi nih, lihat warna pink. Masuk ke PA, straight sini. PA masuk ke antena switch terbang lagi. Gitu. RF dapat tegangan dari PMU, dari IC power. Antena switch dapat tegangan dari IC power. IC PA dapat tegangan dari baterai. Baterai masuk ke PMI, PMI masuk ke PMU. Gitu ya. Seterusnya. IC audio dapat tegangan dari PMU. CPU dapat tegangan dari PMU. Jadi warna merah ini jalur tegangan, yang warna-warna lain itu jalur perintahnya. IC power yang berperan untuk suplai dayanya. Jadi kasus sinyal itu kompleks tuh. Hampir semua IC berperan. Dan tidak putus sampai di sini. CPU untuk bisa ngasih perintah ke radio ini, dia harus ada eMMC. Kalau mau digambar lagi komplit jadinya. Nah, seperti itu kan kawan. Makanya saya katakan lebih susah garap sinyal daripada garap mati total. Kalau sinyal kan handphonenya hidup, resiko mati. Kalau mati ada resiko? Nggak ada kok, mati kok. Balikin aja kondisi mati kalau memang nggak bisa. ACP. Akan coba kurangi. Oke. Nah, jadi seperti itu langkah-langkah kita dalam mengerjakan sinyal. Ada pertanyaan kasus sinyal ini? Untuk lebih pasti, ini nanti akan saya tunjukkan ke kawan-kawan satu video tentang bagaimana sinyal itu bekerja di handphone kita, supaya lebih lengkap lagi gambarannya. Nah, untuk materi, karena ini materi ini juga untuk ditontonkan ke kawan-kawan online, saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Nanti kawan-kawan yang masih bingung, jelas penjelasan sesingkat ini tidak akan bisa menjawab langsung, mengasih gambaran langsung bisa gitu ya. Ya khayal itu. Pelan-pelan. Mungkin saat ini tidak paham, nanti nonton berikutnya atau nyaksikan videonya atau dapat penjelasan berikutnya bisa jauh lebih paham. Lebih-lebih lagi ketika kita dapat kasus. Ini jadi satu studi gitu kan ya, dapat kasus, lakukan SOP ini. Sudah dapat kali. Seperti itu. Ada enggak nanti di handphone yang hidup itu kamu cari yuk. Handphone yang memang tidak ada sinyal juga. Tidak ada sinyal. Ya, ini J2 Prime ini yang mana? Ini kan hidup nih. Ada sinyal apa enggak? Kita enggak tahu. Nanti dikompliti dengan LCD-nya. Kan ada LCD-nya ini kita nih. Itu enggak ada soket. Soket apa? Soket LCD. Oh, ini masalahnya LCD ini. Ya. Nah, boleh ini kasus-kasus nanti ini. Ini kasus LCD. Oh, jadi ini tidak digarap karena ada jalur LCD-nya yang hilang. Ini. Oh iya. Ya, ini handphone hidup normal ya. Iya. Nah, nanti kita cari tahu nih. Ayo, habis ini cari tahu ini jalur kemana, jumpernya kemana. Tugas bareng-bareng. Tugas jumper. Ya, nanti Gio carikan LCD-nya di sini ada kok. J2 Prime kita punya beberapa biji. Nah, di sana ada. Lah, iya. Punyanya ini. Ya, lah. Oke, gitu ya kawan-kawan ya. Jadi saya cukupkan dulu sampai di sini.
Saya akhiri, billah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.